Setiap pagi, sebelum matahari menyentuh genteng-genteng merah di kawasan elit Jakarta Selatan, Pak Darmin sudah berdiri tegak di pos Satpam PT Anugerah Sentosa. Seragamnya memang kusam, tapi disetrika rapi. Sepatunya bukan baru, tapi mengilap karena ia gosok tiap malam dengan kain bekas baju anaknya yang sudah meninggal. Wajahnya penuh garis, tapi tak pernah tak ramah. Ia hafal semua nama staf, bahkan yang tak pernah menatap matanya. Pagi itu, seperti biasa, ia berdiri di pintu masuk lobi. Sambil sesekali mengangguk hormat pada para karyawan yang lewat, Pak Darmin mengatur arus kendaraan dan memberi salam. "Selamat pagi, Pak." "Selamat pagi, Bu." Ucapannya konsisten, walau jarang dijawab. Dari jauh, datang rombongan karyawan muda. Pakaiannya rapi, wangi, dan penuh gaya. Mereka baru, tapi lagaknya seperti pemilik gedung. Salah satu dari mereka, pria bernama Dimas, mengenakan jaket kulit mahal. Ia melambatkan langkahnya begitu melewati Pak Darmin, lalu berpura-pura menutup hidung. Bro, ada yang nyium sesuatu nggak? Kayak rendang basi." Celetuk Dimas setengah berbisik tapi cukup keras untuk terdengar. Yang lain tertawa. Seorang perempuan muda, yang namanya Pak Darmin tak pernah tahu, menambahkan, "Atau jangan-jangan ini spesies langka, manusia aroma kucing got." Pak Darmin tetap berdiri, tak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum kecil. Senyum yang dipaksakan, karena hatinya tahu, mereka sedang membicarakannya. Bro, videoin dong. Ini buat seru-seruan grup internal," kata Dimas sambil menyodorkan ponselnya ke temannya. Salah satu dari mereka mengarahkan kamera ke arah Pak Darmin. Dalam rekaman itu, suara mereka terdengar jelas, penuh tawa dan ejekan. Mereka berjalan menjauh sambil menertawakan meme hidup versi mereka. Pak Darmin tahu. Ia bukan bodoh. Ia tahu video itu mungkin akan muncul entah di mana. Tapi seperti biasa, ia tidak bereaksi. Ia tak punya kekuatan untuk marah, bahkan untuk membela diri. Hari itu panas, lebih panas dari biasanya. Tapi bukan karena matahari. Panas itu datang dari dalam dadanya. Bukan kemarahan, tapi rasa malu. Rasa kecil. Seolah dirinya tidak pantas berdiri di sana. Seolah bau tubuhnya adalah dosa yang tak bisa diampuni. Ia melanjutkan tugas. Mengatur mobil yang masuk, membuka pintu untuk tamu-tamu perusahaan, dan tersenyum pada siapapun yang lewat. Tapi senyumnya seperti kaca retak. Ada bagian-bagian yang tidak utuh. Di dalam lobi, para karyawan muda itu tertawa sambil melihat layar ponsel. Satu dari mereka berkomentar, "Gue heran, kenapa masih ada manusia kayak gitu di gedung sekeren ini? Harusnya sih udah pensiun, ya." Seorang cleaning service yang sedang mengepel tak sengaja mendengar. Ia menunduk, pura-pura tak dengar, lalu menyeka air matanya diam-diam. Ia tahu siapa Pak Darmin. Dan ia tahu, Pak Darmin selalu berbagi air minumnya tiap siang kalau mereka kehabisan. Waktu bergeser. Jam makan siang datang. Lobi sepi. Pak Darmin duduk sebentar di bangku kecil dekat taman mini depan gedung. Ia buka bekal, nasi putih dingin dan tempe goreng tipis. Tangannya bergetar sedikit, mungkin karena lapar, mungkin karena yang lain. Tiba-tiba, seseorang dari lantai atas lewat dan mengibas-ibaskan tangan di depan hidungnya saat melihat Pak Darmin. Ya ampun, kenapa sih nggak bisa mandi aja? Ngerusak selera makan, tahu nggak? Pak Darmin hanya menunduk. Ia tidak lapar lagi. Setelah makan siang, ia kembali ke posnya. Menatap lurus ke depan. Tidak ada yang peduli kalau kulit tangannya mulai mengelupas karena sabun murahan. Tidak ada yang tahu, ia hanya punya satu handuk yang sudah dipakai 7 tahun. Tidak ada yang paham, ia bukan tak mau wangi, tapi tak mampu. Sore menjelang, Dimas dan teman-temannya pulang. Mereka kembali melewati lobi. Kali ini, mereka tak berkata-kata. Tapi senyuman sinis dan tatapan merendahkan cukup jadi bahasa yang menyakitkan. Saat matahari turun di ujung gedung-gedung tinggi,
Pak Darmin menutup buku laporan dan memberi hormat pada satpam shift malam. Ia berjalan ke arah halte, melangkah pelan. Di belakangnya, gedung itu tetap megah. Lampunya menyala terang. Tapi tak satu pun dari cahaya itu terasa hangat untuknya. Di dalam bus yang penuh sesak, seseorang menutup hidungnya begitu ia duduk di sebelahnya. Pak Darmin hanya mengangguk minta maaf. Ia tahu, ia tidak bisa menghindari kenyataan. Ia turun di ujung gang sempit yang mengarah ke kontrakan petaknya. Jalan becek dan gelap. Ia menyusuri lorong itu tanpa suara. Di depan pintu kontrakan, ia berhenti sejenak, menarik napas dalam, lalu membuka kunci yang mulai karatan. Di dalam, tak ada suara. Hanya detak jantungnya yang lelah. Ia duduk di lantai, menyalakan lilin kecil. Listrik padam lagi. Air habis. Ia diam. Lalu berkata pelan pada dirinya sendiri, "Darmin, besok kamu harus tetap senyum. Karena orang yang tak bisa mandi, masih bisa punya harga diri." Babak pertama sudah dimulai. Tapi cerita Pak Darmin baru saja dibuka. Pagi berikutnya, udara masih lembab dan langit Jakarta masih kelabu. Tapi Pak Darmin sudah berdiri di tempatnya. Seragam yang sama. Sepatu yang sama. Senyum yang sama. Ia menyapa semua orang yang lewat di lobi seperti biasa. "Selamat pagi, Bu." "Pagi, Pak." Tapi kali ini, tak satu pun dari mereka menjawab. Bahkan yang biasanya mengangguk pelan pun melengos. Pak Darmin menarik napas panjang. Mungkin mereka sedang sibuk. Mungkin juga tidak. Senyum itu tetap ia pertahankan. Seperti perisai yang rapuh, tapi ia percaya itu satu-satunya yang bisa ia berikan ke dunia. Ia tidak punya jas mewah, tidak punya gelar tinggi, dan tidak punya wewangian mahal. Tapi ia punya senyum. Itu saja. Pukul 9 lewat, hujan rintik turun. Beberapa staf muda masuk dengan jaket basah, tergesa-gesa. Salah satu dari mereka, yang kemarin merekam video, melewati Pak Darmin tanpa sepatah kata. Bahkan lebih buruk, ia melempar tatapan jijik, seolah keberadaan Pak Darmin merusak suasana pagi. Pak Darmin masih tersenyum. "Selamat pagi, Nak," katanya lembut. Laki-laki itu tidak menjawab. Tapi setelah 2 langkah, ia berbisik ke rekannya. "Serius, itu orang masih senyum. Gak ngerti kode atau gimana?" Yang lain menimpali, "Kalau saya sih udah malu sendiri, pasti resign." Pak Darmin pura-pura tak dengar. Ia tetap berdiri tegak di sisi pintu masuk. Menjelang siang, ia istirahat sejenak di ruang kecil di lantai 1, ruang istirahat para satpam dan cleaning service. Di sudut ruangan, ada rak kecil tempat para petugas menaruh barang pribadi. Di situ, ada sabun batangan yang ia simpan seminggu lalu. Sabun yang diberikan cucunya saat terakhir kirim paket dari kampung. Sabun murah, tapi harum. Harumnya seperti pelukan cucunya sendiri. Hari itu, sabun itu hilang. Pak Darmin membuka raknya dan hanya menemukan potongan bungkus sabun yang robek. Ia mengelus-elus sisa kertas itu, seperti ingin menarik kembali aromanya. Tapi tak ada. Yang ada hanya rasa kecewa. Ia duduk di bangku kayu panjang. Matanya kosong. Bukan karena sabunnya, tapi karena kehilangan satu-satunya hal yang mengingatkannya pada keluarga. "Pak Darmin, istirahatnya jangan lama-lama ya. Banyak tamu hari ini," kata satpam shift lain. Pak Darmin mengangguk. Ia segera berdiri. Sebelum keluar dari ruang istirahat, ia menoleh sekali lagi ke rak itu, seolah berharap sabun itu kembali muncul. Di lobi, ia berdiri kembali. Beberapa tamu datang, dan ia menyambut mereka dengan ramah. Seorang tamu asing bahkan sempat memberi jempol padanya. "Very good service." Pak Darmin tersenyum lebih lebar dari biasanya. Tapi tak lama. Dari arah lift, Dimas dan teman-temannya keluar. Mereka melihat ke arah Pak Darmin lalu mulai berbisik dan tertawa kecil. Salah satu dari mereka meniru gaya Pak Darmin menyapa tamu, lengkap dengan tangan yang dibungkukkan sedikit. "Selamat pagi, Tuan Putri," ucapnya dengan nada mengejek. Tawa pecah di tengah lobi.
Beberapa staf lain yang melihat hanya pura-pura tak peduli. Mereka melanjutkan jalan sambil menunduk, seolah suara tawa itu tidak mengganggu mereka. Pak Darmin hanya tersenyum. Tapi senyum itu kini terasa lebih berat dari biasanya. Seolah bibirnya harus menahan beban ribuan luka yang menumpuk dari hari ke hari. Siang bergeser ke sore. Hujan sudah reda. Lantai lobi yang tadi basah kini mulai kering. Tapi tidak dengan hati Pak Darmin. Ia menatap jam tangan murahnya. Waktu pulang masih 1 jam lagi. Di sela waktu, ia menulis sepucuk surat. Bukan di HP, tapi di selembar kertas yang ia simpan di saku dalam seragamnya. Tulisan tangan itu goyah, tapi penuh cinta. Untuk cucuku, Rara. Kakek harap kamu sehat dan rajin sekolah. Maaf kakek belum bisa datang. Kakek belum punya cukup uang untuk ongkos pulang. Nanti kalau Rara sudah besar, jadi orang baik ya. Jangan lupa senyum, meski orang lain tak membalas. Kadang, senyum itu satu-satunya hal yang bisa kita berikan ke dunia ini. Ia lipat surat itu pelan, lalu masukkan ke dalam dompet lusuh. Di dompet itu, hanya ada 2 foto. 1, foto almarhum anaknya. 1 lagi, foto Rara, cucunya. Waktu pulang tiba, Pak Darmin memberi hormat pada rekan yang menggantikannya. Ia berjalan keluar dari gedung, masih dengan senyum. Tapi siapapun yang memperhatikan baik-baik, bisa melihat, mata itu sembab. Ada luka yang tak bisa dibalut dengan sabun, atau dibilas air hujan. Di halte, ia duduk menunggu bus. Udara malam mulai dingin. Ia mengeratkan jaket tipisnya. Di sebelahnya, seorang anak muda berdiri, lalu dengan sengaja menutup hidung. Pak Darmin menoleh, lalu hanya mengangguk pelan. Anak itu pergi, pindah ke sisi lain. Pak Darmin menunduk. Tangannya menyentuh dompetnya. Ia mengelus bagian luar foto Rara, seolah mengambil kekuatan dari wajah kecil itu. Senyumnya muncul kembali. Bukan karena tidak sakit, tapi karena ia tahu, kalau ia berhenti tersenyum, mungkin dunia akan terasa lebih dingin dari biasanya. Hari itu berakhir, tapi luka itu belum. Ia bawa pulang, bersama tubuh lelah dan jaket basah. Dan entah kenapa, malam itu, senyumnya lebih terasa seperti permintaan maaf pada diri sendiri. Bab ini ditutup bukan dengan kejadian besar. Hanya senyum kecil dari seorang satpam tua yang tak pernah dibalas. Tapi justru dari sanalah kekuatan sejati muncul. Karena di balik satu senyum, bisa tersembunyi 1000 luka yang tak terlihat dunia. Langkah kaki Pak Darmin terasa berat saat menuruni bus malam itu. Jalan setapak menuju kontrakannya gelap dan licin. Air got yang meluap karena hujan siang tadi mengalir pelan, membawa sampah-sampah plastik, bungkus makanan, dan entah apa lagi. Bau busuk menyengat, bersatu dengan lembab yang menggigit tulang. Ia menyusuri gang sempit yang nyaris bersentuhan dengan tembok rumah-rumah tua di kiri kanan. Dinding kusam, cat mengelupas, dan suara TV dari balik bilik triplek menjadi penanda bahwa kehidupan masih terus berlangsung di lorong itu. Kontrakan Pak Darmin berada di ujung. Nomor 12. Sebuah ruangan kecil, cukup untuk 1 kasur tipis, 1 meja plastik, dan seember pakaian kotor. Atapnya bocor di 2 titik, dan temboknya mulai ditumbuhi jamur. Begitu membuka pintu, gelap menyambutnya. Listrik mati. Lagi. Sudah 3 hari tidak bayar karena gajinya baru cair minggu depan. PLN tak peduli siapa dia atau berapa lama dia sudah bekerja. Yang penting meteran berbunyi, listrik padam. Ia menghela napas, lalu menyalakan lilin yang sudah dipakai 3 malam berturut-turut. Sumbu lilin itu sudah pendek, tapi masih cukup untuk menyalakan kegelapan 1 ruangan. Langsung saja ia menuju sudut kamar, membuka tutup jerigen air. Kosong. Ia mendesah. Sumur di ujung gang sudah kering. Pam belum mengalir. Sejak 3 hari lalu, ia hanya mandi pakai sisa air hujan yang ia tampung dalam ember di belakang rumah. Hari ini, hujan tak cukup deras. Ia duduk di lantai, melepaskan sepatu dan kaus kaki. Bau yang menyengat menyeruak.
Ia langsung tutup mulut dan hidung sendiri. Ia tahu, ia sadar. Ini bukan hanya tuduhan dari orang kantor. Ini kenyataan. Ia benar-benar bau. Tapi apa ia tidak berusaha? Sudah. Ia cuci tubuhnya dengan air yang nyaris dingin beku. Ia gosok ketiaknya dengan sabun yang diberikan cucunya, yang kini bahkan sudah hilang dicuri orang. Tapi bau itu tetap melekat. Seperti rasa malu yang tak bisa dibasuh. Perutnya lapar. Ia membuka plastik kecil berisi nasi sisa kemarin dan tahu goreng yang sudah keras. Ia panaskan dengan sumbu lilin seadanya, lalu memakannya perlahan. Setiap suap seperti mengingatkan bahwa ia harus bertahan. Demi Rara, cucunya. Demi hidup yang entah sampai kapan begini. Selesai makan, ia mengambil kertas dari bawah meja. Sepucuk surat yang tadi siang belum sempat selesai ia tulis. Tangannya gemetar karena dingin, tapi tetap ia tulis. Rara sayang, maaf ya, kakek belum bisa pulang. Kakek takut kamu lihat keadaan kakek sekarang. Rumah kakek sempit dan kotor. Tidak seperti rumah teman-temanmu yang bisa bawa kamu jalan-jalan dan makan ayam goreng. Tapi kamu jangan khawatir. Ya, kakek sedang nabung. Suatu hari nanti, kakek janji akan datang bawa baju baru buat kamu. Ia berhenti sejenak, lalu menatap langit-langit yang penuh tambalan plastik dan tetesan air. Kamu rajin sekolah, ya? Jangan minder walau ayahmu sudah tiada. Ayahmu anak yang baik, seperti kamu. Jangan malu punya kakek seperti aku. Tinta bolpoinnya mulai menipis. Ia tekan lebih keras. Tulisan makin sulit terbaca, tapi ia teruskan. Kalau kamu sedih, senyum saja. Kadang, hidup memang kejam. Tapi kebaikan akan datang, Rara. Percaya ya. Ia berhenti. Tinta habis. Seperti harapan yang mulai mengering. Ia lipat kertas itu dan simpan di bawah bantal. Lalu rebahkan tubuhnya di atas kasur yang lebih mirip alas tidur tenda. Kasur itu sudah tipis dan lembab. Tapi setidaknya, ia bisa meluruskan pinggangnya yang pegal. Suara dari luar masih ramai. Anak-anak remaja nongkrong, tertawa keras-keras. Ada yang menyetel musik dangdut dari speaker kecil. Ada juga yang ribut soal pertandingan bola. Di tengah semua itu, Pak Darmin hanya menatap lilin yang kian mengecil. Cahaya kecil itu seolah jadi simbol hidupnya. Menyala, tapi rapuh. Ia pejamkan mata. Tapi pikirannya tak bisa ikut tidur. Terbayang wajah Rara. Terbayang ejekan tadi pagi. Terbayang sabun yang hilang, dan senyum yang tak pernah dibalas. Dalam hati, ia bertanya, apa aku pantas hidup seperti ini? Tapi lalu bayangan cucunya muncul lagi. Gadis kecil dengan rambut dikuncir dua, mengenakan seragam SD warna putih dan merah yang mulai kekecilan. Rara tersenyum dari ingatannya. Mengacungkan tangan. Kakek, jangan sedih ya, kakek kan pahlawan. Air mata menetes di pipinya. Di dalam kontrakan pengap itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Pak Darmin menangis. Ia biarkan air mata itu jatuh. Tak ada yang melihat, tak ada yang peduli. Tapi ia tahu, malam ini ia butuh menangis. Bukan karena lelah fisik, tapi karena lelah menjadi kuat. Hujan turun lagi. Pelan, lalu deras. Tetesannya mengenai atap seng, menciptakan irama yang entah kenapa, terdengar seperti nyanyian sedih. Tapi dalam nyanyian itu, ada jeda. Ada jeda untuk harapan. Pak Darmin bangkit perlahan. Ia keluarkan ember dari bawah meja, lalu membawanya keluar ke bawah tumpahan hujan. Dengan langkah berat, ia tampung air yang jatuh dari atap seng yang bolong. Malam itu, ia mandi. Dengan air hujan. Dengan tubuh yang menggigil. Tapi ia bersihkan dirinya sebersih mungkin. Ia gosok dengan sabun sisa dari sabun hotel murah, yang ia simpan setengah batang. Selesai mandi, ia keringkan tubuh dengan sarung lusuh. Lalu kembali ke dalam kontrakan. Lilin sudah mati. Tapi tubuhnya bersih. Dan hati sedikit lebih tenang. Malam itu, meski dunia masih kejam,
Pak Darmin bisa tidur lebih dalam. Karena bagi seorang seperti dia, kadang cukup hanya bisa tidur tanpa bau tubuh sendiri membuatnya terbangun. Besok pagi, ia akan tersenyum lagi. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena ia tak punya pilihan lain selain tetap menjadi baik di dunia yang terus memperlakukannya buruk. Pagi itu langit Jakarta kelabu. Udara masih basah oleh sisa hujan semalam. Pak Darmin sudah berdiri di pos satpam sejak pukul 5. Seperti biasa. Seragamnya basah sedikit karena terkena cipratan air saat ia berjalan dari kontrakan. Tapi ia tetap berdiri tegak. Ia sudah mandi. Air hujan semalam cukup untuk 2 ember. 1 untuk mandi, 1 lagi untuk cuci pakaian. Ia menggosok tubuhnya dengan sisa sabun hotel yang hanya tinggal 1/4. Tidak cukup wangi, tapi setidaknya ia merasa bersih. Seragam satpamnya terlihat lusuh. Warnanya sudah pudar, kerahnya mulai sobek. Tapi ia tetap menyetrikanya dengan setrika arang. Karena listrik di kontrakan belum juga menyala. Pukul 9 pagi, seorang staf HRD datang menghampirinya. Namanya Rani. Perempuan muda, rapi, berwajah tegas. Ia jarang menyapa, apalagi tersenyum. Tapi hari itu, ia datang dengan ekspresi berbeda. Pak Darmin, bisa ikut saya ke ruang HRD sebentar? Katanya singkat. Pak Darmin mengangguk pelan. Ia lepas topinya, lalu mengikuti Rani ke lantai 3. Sepanjang lorong kantor, beberapa karyawan muda memperhatikannya. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang sengaja menutup hidung. Tapi ia tetap menunduk dan melangkah pelan. Ruang HRD dingin. AC menyala kencang. Pak Darmin duduk di kursi plastik dekat meja resepsionis. Rani mengambil selembar kertas dari map merah. Maaf sebelumnya, Pak, katanya, membuka percakapan. Iya, Bu. Kami menerima beberapa keluhan dari pegawai, Pak, katanya, bau badan Bapak cukup mengganggu di area umum. Seperti di lobi dan lift. Pak Darmin menelan ludah. Tenggorokannya kering. Ia menunduk. Saya mengerti, Pak Darmin sudah bekerja lama di sini. Tapi kami juga harus menjaga kenyamanan semua pihak. Ini sudah beberapa kali dilaporkan. Ia hanya mengangguk. Tak bisa menjawab. Sakit rasanya. Seolah semua usahanya tak dianggap. Bapak mungkin perlu memperhatikan kebersihan tubuh. Bapak bisa mandi lebih rutin, atau pakai deodoran. Deodoran. Ia bahkan sudah lupa kapan terakhir kali bisa membeli satu. Harga 1 botol kecil bisa buat makan 2 hari. Tapi ia tidak menjelaskan itu. Ia tahu, tak akan ada yang benar-benar mau mendengarkan alasannya. Baik, Bu. Saya usahakan, jawabnya pelan. Rani mengangguk, lalu menyodorkan selembar kertas. Ini hanya pengingat, bukan surat peringatan. Tapi kami minta Bapak menandatangani sebagai bukti bahwa sudah diberi arahan. Tangannya gemetar saat memegang pulpen. Ia tanda tangani kertas itu dengan tangan basah oleh keringat dingin. Setelah itu, ia kembali ke pos satpam tanpa bicara. Di toilet belakang kantor, ia berdiri di depan kaca. Wajahnya tua, lelah, dengan mata cekung dan rambut yang mulai putih. Ia lepas topinya. Lalu membuka kancing seragam satu persatu. Ia mengambil tisu basah dari tas kecilnya. Satu-satunya tisu yang ia simpan sejak 3 hari lalu. Ia usap lehernya. Lalu ketiak. Lalu bagian dalam baju. Ia gosok sekuat tenaga. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tak pernah minta dikasihani. Ia hanya ingin dihormati. Bukan karena pangkat, bukan karena jabatan. Tapi karena ia manusia. Dan setiap manusia pantas dihormati. Tapi tidak semua orang melihatnya begitu. Hari itu, ia kembali berdiri di pos jaga dengan baju basah oleh air tisu dan peluh. Ia tetap memberi salam pada setiap orang yang lewat. Tapi tak satu pun yang menoleh. Dan di balik seragam lusuhnya, Pak Darmin menahan tangis yang tak jadi tumpah. Karena ia tahu, jika ia menangis sekarang, tak ada yang peduli.
Dunia terlalu sibuk untuk air mata lelaki tua sepertinya. Tapi malam nanti, saat ia kembali ke kontrakan, ia akan tulis lagi surat untuk Rara. Dan dalam surat itu, ia akan tetap bilang bahwa dunia ini indah. Agar cucunya tidak pernah kehilangan harapan, seperti dirinya. Hari Jumat di kantor PT Anugerah Sentosa biasanya riuh. Setiap akhir pekan kedua, ada yang dinamakan Happy Friday. Semua karyawan mengenakan pakaian kasual, ruangan didekorasi dengan balon warna-warni, dan ada panggung kecil di lobi tempat acara hiburan digelar. Biasanya, bagian internal komunikasi akan memilih 1 atau 2 karyawan untuk menjadi MC. Acara itu selalu dinanti karena lucu dan penuh tawa. Tapi tidak untuk Pak Darmin. Pagi itu, ia tetap datang lebih awal dari semua orang. Ia menyapu halaman depan sebelum petugas kebersihan tiba. Ia susun traffic cone dengan rapi, membersihkan kaca pintu masuk yang basah karena embun. Ia melirik jam tangan, yang sudah bertahun-tahun retak kacanya, lalu berdiri siap menyambut orang-orang pertama yang datang. Tepat pukul 8, pegawai mulai berdatangan dengan pakaian santai. Ada yang pakai kaos bergambar kartun, ada yang bercelana pendek di balik blazer formal. Semuanya tampak lebih ringan hari ini. Di dalam gedung, tawa sudah mulai terdengar. Menjelang siang, acara hiburan dimulai. Pak Darmin berdiri di dekat pintu masuk, sesekali mengarahkan tamu-tamu yang datang. Ia tak pernah ikut masuk ke tengah kerumunan. Bukan karena tak ingin, tapi karena ia tahu, tak ada tempat untuknya. Suara musik mulai keras. 2 orang MC berdiri di atas panggung mini. Salah satunya adalah Vino, staf marketing yang dikenal suka bercanda, dan terkadang kelewat batas. Selamat siang semuanya. Kita masuk ke segmen paling lucu. Siapa dia? Teriak Vino penuh semangat. Tepuk tangan ramai. Beberapa karyawan mulai mengeluarkan ponsel, siap merekam. Kita mulai dari tebak-tebakan. Ya, siapa orang di kantor ini yang bisa bikin parfum langsung pingsan kalau lewat? Kerumunan tertawa keras. Ada yang sudah menduga arah candaan itu. Beberapa orang saling melirik, lalu menoleh ke arah pintu lobi, tempat Pak Darmin berdiri. Clue kedua, lanjut MC satunya, seorang perempuan yang baru 6 bulan kerja. Kalau orang ini masuk lift, orang-orang langsung pura-pura mau ke lantai lain. Tawa meledak lagi. Kali ini lebih keras. Ada yang menepuk-nepuk meja, ada yang memegangi perut. Dan tepat saat tawa sedang ramai, Vino berteriak, "Ya ampun, jangan-jangan ini Pak Satpam kita tercinta, Pak Darmin." Pak Darmin mendengar namanya disebut. Ia tersenyum kecil. Senyum kaku yang tak tahu harus kemana. Tangannya memegang perut. Bukan karena ikut tertawa, tapi karena sejak pagi belum ada sepotong makanan pun masuk ke tubuhnya. Ia tetap berdiri, tak bergeser. Tapi dalam hatinya, seakan ada palu besar menghantam dadanya. Ia tahu, ia memang bukan siapa-siapa. Tapi bukan berarti ia pantas dijadikan lelucon. Suara tawa masih terdengar sampai keluar lobi. Di dalam, Vino masih melanjutkan. Tapi tenang, guys, Pak Darmin itu satpam legend. Baunya kuat, tapi loyalitasnya lebih kuat lagi. Katanya, mencoba memperhalus. Tapi bagi Pak Darmin, luka sudah kadung terbuka. Beberapa staf tertawa setengah hati. Ada juga yang mulai merasa tak nyaman. Tapi tak ada yang membela. Tak ada yang berdiri dan bilang bahwa lelucon itu berlebihan. Jam makan siang tiba. Makanan kotakan dibagikan ke semua karyawan. Tapi tidak untuk Pak Darmin. Ia sudah biasa tidak termasuk daftar konsumsi. Ia duduk sebentar di kursi belakang dekat pos satpam, membuka bekalnya sendiri. Sebungkus nasi dari warung Bu Yani yang tadi pagi sempat ia beli dan simpan di tas. Namun, nasi itu sudah dingin. Lauknya hanya tempe goreng dan sambal sachet. Tapi ia makan dengan tenang, meski perutnya terasa berat oleh rasa malu yang belum hilang. Seorang OB, Yayan, lewat sambil membawa sisa kotakan. "Pak Darmin, ini ada sisa. Mau, Pak?" Pak Darmin mengangguk pelan. "Makasih, Yan."
Ia makan 2 porsi siang itu. Bukan karena lapar semata, tapi karena ingin mengisi kekosongan yang terus tumbuh di dadanya. Sore hari, saat acara usai dan balon-balon mulai kempis, semua orang kembali ke rutinitas. Tapi Pak Darmin tetap di tempat yang sama. Berdiri, memberi salam, dan mengantar tamu keluar. Seolah tak ada yang terjadi. Tapi malamnya, di kontrakan, ia kembali menulis surat untuk Rara. Rara sayang, hari ini kakek lihat banyak orang tertawa. Kakek juga senang kalau orang lain bahagia. Tapi kadang, tawa itu bukan karena hal lucu. Kadang, ada orang yang dijadikan bahan tawa, padahal hatinya menangis. Tapi tak apa, kakek baik-baik saja. Selama Rara tetap semangat belajar, kakek akan kuat. Jangan pernah jadikan orang lain bahan lelucon. Ya, nak, karena kita nggak tahu seberapa dalam luka yang mereka simpan. Surat itu dilipatnya rapi, diselipkan ke dalam amplop yang tak pernah terkirim. Karena ia tahu, belum saatnya ia menemui cucunya. Belum pantas, pikirnya. Ia ingin datang suatu hari nanti, sebagai seseorang yang membanggakan. Dan malam itu, seperti biasa, ia tidur tanpa lampu, tanpa kipas, dengan semangkuk air hujan di pojok kamar, dan seragam satpam yang tergantung di paku karatan. Esok pagi, ia akan kembali berdiri di lobi, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Karena begitulah hidup Pak Darmin, selalu menelan perih dengan diam. Hari masih gelap ketika Pak Darmin tiba di kantor. Jam tangannya menunjukkan pukul 4.27 pagi. Ia selalu datang lebih awal dari siapapun, bukan hanya karena disiplin, tapi juga karena hanya di waktu-waktu seperti ini ia bisa menggunakan air toilet kantor untuk membersihkan diri. Di kontrakannya, air baru akan mengalir jika hujan datang, dan itu pun belum tentu bersih. Dengan langkah pelan dan mata setengah mengantuk, ia berjalan menuju toilet lantai dasar. Di dalam, ia membuka tas lusuh yang selalu ia bawa, tas yang dulu dibelikan almarhum anaknya, bertahun-tahun lalu. Dari dalamnya, ia mengeluarkan handuk kecil, sabun batang yang tinggal separuh, dan sepasang pakaian dalam bersih yang masih terbungkus plastik tipis. Ia mandi secepat mungkin, menggosok tubuh dengan sabun yang sudah lembek, dan mengeringkan diri dengan hati-hati. Jam 5.10, ia sudah kembali di pos. Seragamnya bersih meski kusam, rambutnya disisir rapi, dan wajahnya tampak lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Hari ini ia ingin mencoba lebih baik, setidaknya untuk dirinya sendiri. Ia tahu tak semua bisa berubah, tapi ia ingin memulai pagi dengan harapan. Namun pagi itu tidak seperti biasanya. Pukul 5.45, suara langkah kaki cepat terdengar dari arah parkiran basement. Pak Darmin yang sedang menyusun kursi di lobi langsung menoleh. Sosok perempuan berambut pendek dengan cuat hitam melangkah cepat. Tumit sepatunya memantul di lantai marmer. Itu Ibu Cynthia, CEO PT Anugrah Sentosa. Perempuan muda yang dikenal cerdas dan tegas. Biasanya ia baru datang setelah pukul 9, dan itu pun langsung masuk ke lift eksekutif. Tapi hari itu ia datang lebih awal, dan tampak terburu-buru. Pak Darmin segera berdiri tegak dan memberi hormat. "Selamat pagi, Bu." Ibu Cynthia menoleh sebentar, sempat tersenyum kecil, lalu berjalan menuju lift. Tapi langkahnya terhenti. Dari arah pintu utama, suara keras terdengar. "Pak, saya telat gara-gara jalanan macet." "Kenapa sih? Bapak nggak mau buka akses parkir belakang? Nggak semua orang bisa datang pagi seperti Bapak, tahu?" Suara itu milik Yuda, seorang staf muda dari bagian IT. Ia datang terburu-buru, dengan kaos oblong dan jaket hoodie yang belum sepenuhnya dikancing. Ia mendekati Pak Darmin dengan raut kesal. "Saya sudah bilang dari kemarin, kan? Itu gerbang belakang tolong dibuka pagi-pagi. Masa setiap hari saya harus putar 2 kali lipat jarak?" Pak Darmin tetap berdiri tegak. "Maaf, Mas Yuda. Itu peraturan dari manajemen. Gerbang belakang hanya bisa dibuka setelah jam 7. "Iya, tapi kan bisa fleksibel. Nggak usah terlalu kaku, Pak.
Kalau cuma jaga gerbang doang aja gayanya disiplin banget. Coba juga disiplin mandi. Deh, bau banget, tahu nggak? Kata terakhir itu meluncur tajam seperti pecahan kaca. Suara Yuda terdengar jelas, menggema di lorong lobi yang masih sepi. Pak Darmin menunduk. Seketika, suasana menjadi hening. Ibu Cynthia belum masuk lift. Ia berdiri di samping tiang marmer, menyaksikan semuanya dengan mata tajam. Yuda belum sadar kehadirannya. Ia baru menoleh ketika mendengar suara langkah pelan mendekat. Mas Yuda. Yuda sontak terkejut. Bu Cynthia? Maaf, saya tidak tahu ibu sudah datang. Tolong ikut saya ke atas. Sekarang. Yuda menelan ludah. Wajahnya langsung pucat. Ia mengikuti Ibu Cynthia ke dalam lift tanpa suara. Sementara itu, Pak Darmin masih berdiri di tempat, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Beberapa menit kemudian, telepon pos satpam berdering. Ia angkat dengan ragu. Pak Darmin, ini sekretaris Bu Cynthia. Beliau minta Bapak ke ruang CEO sekarang. Lututnya seketika lemas. Ini pertama kalinya ia dipanggil langsung ke ruangan tertinggi perusahaan. Perasaan cemas bercampur takut menyergap. Ia berpikir mungkin akan diberi teguran. Atau diberhentikan. Mungkin Ibu Cynthia tidak senang dengan keributan pagi tadi. Dengan napas berat, ia naik lift ke lantai 12. Di sana, seorang perempuan muda menyambutnya dan mempersilakan masuk ke ruangan yang selama ini hanya bisa ia lihat dari luar. Ruang CEO itu besar, terang, dan penuh cahaya matahari dari jendela kaca tinggi. Ada lukisan bunga sakura tergantung di dinding, dan meja kerja panjang dari kayu jati mengkilap. Ibu Cynthia duduk di balik meja. Begitu melihat Pak Darmin masuk, ia berdiri dan berjalan ke sofa kecil di pojok ruangan. Mari duduk di sini, Pak. Kita ngobrol sebentar saja. Pak Darmin mendekat pelan. Tangannya gemetar. Ia melepas topinya dan duduk di ujung sofa. Saya minta maaf atas kejadian di lobi tadi. Tidak seharusnya ada staf kami yang bersikap seperti itu. Pak Darmin menggeleng pelan. Nggak apa-apa, Bu. Saya sudah biasa. Justru itu masalahnya, Pak. Seharusnya Bapak nggak perlu terbiasa diperlakukan seperti itu. Ia tak bisa menahan haru. Matanya mulai berkaca-kaca. Ibu Cynthia memandangnya lama, lalu bertanya dengan suara pelan. Bapak sudah berapa lama kerja di sini? 12 tahun, Bu. Selama itu, Bapak pernah ambil cuti? Belum pernah. Saya takut diganti orang. Kalau saya nggak kerja, cucu saya bisa nggak makan. Cucu. Pak Darmin mengangguk. Matanya mulai basah. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, ia menceritakan kisah hidupnya. Tentang anaknya yang meninggal, tentang kontrakan kecil tanpa air, tentang surat-surat untuk cucunya yang tak pernah ia kirim. Ibu Cynthia hanya mendengarkan. Tak menyela, tak menghakimi. Kadang menunduk, kadang mengangguk pelan. Kenapa Bapak nggak pernah cerita ke siapa-siapa? Karena saya cuma satpam, Bu. Orang seperti saya nggak penting buat dengerin kisah sedih. Air mata akhirnya jatuh dari matanya. Di ruangan megah itu, di hadapan perempuan paling berkuasa di perusahaan itu, Pak Darmin menangis. Bukan karena lemah, tapi karena akhirnya ada satu orang yang benar-benar mendengarkan. Dan hari itu, pagi buta yang awalnya biasa saja, menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Karena untuk pertama kalinya, seseorang menaruh perhatian bukan pada bau tubuhnya, tapi pada isi hidupnya. Dan seseorang itu adalah CEO-nya sendiri. Ruangan itu senyap, hanya terdengar detak jam di dinding dan desiran pendingin ruangan yang menghembus pelan. Pak Darmin masih duduk di sofa ruang CEO. Punggungnya sedikit bungkuk, kedua tangannya menggenggam topi satpam lusuhnya erat-erat. Di seberangnya, Ibu Cynthia duduk tenang, tapi pandangan matanya lembut dan penuh perhatian. Saya tidak pernah tahu. Ibu Cynthia membuka suara, pelan. Selama ini saya pikir semua baik-baik saja.
Gedung ini tampak berjalan lancar. Pegawai tersenyum, protokol keamanan rapi. Tapi saya lupa, kadang sesuatu yang kelihatan rapi di luar bisa menyimpan luka dalam. Pak Darmin tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Air matanya sudah mengering, tapi bekasnya masih jelas di pipinya. Ia merasa malu, tapi juga lega. Entah kenapa, duduk di ruangan ini membuat beban di dadanya sedikit berkurang. Boleh saya tahu, Bapak tinggal di mana sekarang? Tanya Ibu Cynthia. Di Cipulir, Bu. Di ujung gang sempit dekat kali. Kontrakan kecil, 1 kamar. Kalau hujan, air masuk dari bawah pintu. Kalau kering, ya, air nggak ngalir sama sekali. Dan selama ini Bapak belum pernah ambil cuti. Pak Darmin mengangguk. Saya takut, Bu. Saya sudah tua. Kalau saya cuti, mungkin perusahaan cari satpam yang lebih muda, yang kuat, yang wangi. Kalimat terakhir itu menggantung. Pak Darmin terdiam. Ibu Cynthia ikut terdiam. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Hingga akhirnya, CEO muda itu mengambil napas panjang dan berdiri dari kursinya. Ia berjalan ke balik mejanya dan mengambil sebuah map hitam. Pak Darmin, saya ingin jujur, katanya sambil menyerahkan map itu. Beberapa hari terakhir, saya menerima laporan dan beberapa video yang menyedihkan. Video dari kamera CCTV, bahkan dari ponsel pegawai. Tentang bagaimana Bapak diperlakukan. Pak Darmin menatap map itu tapi tak berani membuka. Saya tahu ini menyakitkan. Tapi saya perlu tahu, apa Bapak ingin melapor secara resmi? Kami bisa proses secara etik, bahkan hukum kalau perlu. Pak Darmin menggeleng pelan. Saya bukan orang yang suka balas dendam, Bu. Saya cuma ingin kerja dengan tenang. Saya tahu, mungkin saya bikin orang risih. Tapi saya nggak pernah bermaksud jahat. Kata-katanya tulus. Terlalu tulus hingga membuat ruangan itu terasa penuh sesak oleh rasa bersalah yang tak diucapkan. Bapak tidak pernah bikin masalah, Pak Darmin. Justru kami yang gagal memperlakukan Bapak dengan layak. Saya malu, sebagai pemimpin. Saya telah membiarkan ini terjadi terlalu lama. Pak Darmin menatap perempuan muda di depannya itu. Ia masih muda, mungkin seusia anaknya kalau anaknya masih hidup. Tapi cara bicaranya, cara ia menahan amarah, dan ketulusannya membuat hati Pak Darmin luluh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak sendirian. Bu, saya cuma pengen satu hal, ucapnya pelan. Kalau nanti saya nggak ada, saya pengen cucu saya tahu, kakeknya ini kerja dengan jujur. Itu saja. Ibu Cynthia mendekat dan meletakkan tangannya di pundak Pak Darmin. Bapak masih akan ada lama. Dan cucu Bapak akan tahu, bukan hanya karena cerita, tapi karena semua orang di sini akan belajar menghormati Bapak. Pak Darmin terisak. Ia bukan tipe pria yang mudah menangis. Tapi hari itu, di ruangan yang biasanya hanya diisi rapat dan laporan, air mata seorang lelaki tua mengalir dengan jujur. Bukan karena lemah, tapi karena akhirnya, ia merasa dihargai. Sore itu, sebelum pulang, Ibu Cynthia menginstruksikan satu hal kepada tim internal communication. Kumpulkan semua informasi tentang Pak Darmin. Kisah hidupnya, perjuangannya. Kita buat sesuatu untuk hari ulang tahun perusahaan. Dan pastikan semua staf yang pernah menghina, duduk di barisan depan. Hari itu, sesuatu telah berubah. Tidak hanya dalam hati Pak Darmin, tapi juga dalam dinding dingin gedung PT Anugrah Sentosa. Karena untuk pertama kalinya, seseorang membuka matanya, dan yang lain akan segera menyusul. Langit Jakarta mendung saat Ibu Cynthia berdiri di ruangannya, menatap layar laptop dengan rahang mengeras. Di hadapannya, deretan file video dan tangkapan layar dari grup internal kantor menampilkan bukti-bukti yang memalukan. Tertulis nama-nama pengirim, emoji-emoji tertawa, dan komentar kejam yang dilemparkan ke satu nama yang sama, Darmin. Ia menekan tombol play pada sebuah video. Tampak Pak Darmin sedang menyapu halaman parkir, dan dari kejauhan, suara tawa serta komentar menjijikkan terdengar. Wah,
Sapunya aja kalah bau sama yang nyapu. Bro, filter Instagram bisa hilang kalau deket dia. Tahu? Video berakhir dengan tawa bersahut-sahutan dan emoji muntah. Ibu Cynthia menutup laptopnya perlahan, menahan emosi. Ia memanggil sekretarisnya dan memberi perintah singkat. Panggil semua staf yang terlibat dalam video dan chat ini. Hari ini juga. Sore nanti. Tidak ada pengecualian. Pukul 16.15, ruangan rapat lantai 12 terasa lebih dingin dari biasanya. 6 orang duduk dengan wajah tegang. Di antaranya Yuda dari tim IT, 2 pegawai magang dari divisi kreatif, dan 3 staf marketing. Semuanya masih muda. Beberapa dari mereka menggigit kuku, yang lain memainkan ujung jasnya dengan gugup. Pintu terbuka. Ibu Cynthia masuk bersama 2 staf senior HRD. Ia duduk tanpa banyak basa-basi, lalu menyalakan layar proyektor. Kita langsung saja. Video diputar. Ruangan sunyi. Tak ada yang berani tertawa kali ini. Bahkan, beberapa dari mereka mulai menunduk. Wajah-wajah yang biasanya begitu lantang, kini kehilangan warna. Setelah tayangan selesai, layar diganti dengan daftar nama-nama pengirim dan penerima konten penghinaan itu. Saya minta kalian membaca satu persatu komentar yang kalian buat. Sekarang, dengan suara keras. Tak ada yang bergerak. Sekarang, ulang Ibu Cynthia. Suaranya tenang, tapi tajam. Yuda membuka suara. Suaranya pelan. Satpam zombie datang lagi. Siap-siap pingsan. Guys. Suasana makin mencekam. Satu persatu, komentar dibacakan. Kalimat-kalimat yang dulu terasa lucu, kini terasa seperti cambuk yang menyayat. Beberapa mulai menangis. Tapi tidak ada ampun. Kalian semua bekerja di perusahaan ini bukan hanya untuk menyelesaikan tugas, tapi untuk belajar jadi manusia yang bermoral, ucap Ibu Cynthia. Apa yang kalian lakukan bukan cuma merusak martabat orang lain, tapi juga menunjukkan betapa dangkalnya hati kalian. Ia berdiri. Mulai hari ini, kalian semua mendapat surat peringatan resmi. 2 di antara kalian, yang sudah lebih dari sekali melakukan pelanggaran etik, diskors selama 2 minggu tanpa bayaran. Dan saya ingin kalian menulis surat permintaan maaf, bukan hanya kepada saya, tapi kepada Pak Darmin. Dengan tangan kalian sendiri. Satu staf magang mencoba bicara. Bu, kami nggak tahu bakal separah ini. Kami cuma bercanda. Ibu Cynthia menatap tajam. Kalau kalian tidak tahu bahwa mempermalukan orang lain bukan bahan bercanda, kalian belum pantas berada di dunia kerja. Semua tertunduk. Tak satu pun membela diri lagi. Beberapa hari kemudian, surat permintaan maaf ditumpuk di meja pos satpam. Pak Darmin hanya melihat tumpukan itu tanpa tahu harus berbuat apa. Ia tak menyangka akan mendapat perlakuan seperti ini. Beberapa karyawan bahkan mulai menyapanya dengan senyum sungkan. Ada yang menawarinya kopi. Ada yang membantu membawakan air galon ke pantry lantai bawah. Tapi bagi Pak Darmin, luka yang telah dibuat tak bisa serta-merta hilang hanya karena senyuman atau secangkir kopi. Ia tidak marah, tapi hatinya belum mampu percaya. Malam itu, saat ia kembali ke kontrakan, ia menyalakan lampu minyak kecil dan membuka lemari plastik di pojokan kamar. Ia mengeluarkan sebuah kotak sepatu tua. Di dalamnya, ada puluhan kertas yang ia tulis sendiri, surat-surat untuk cucunya yang belum pernah dikirim. Ia membuka salah satunya dan menambahkan kalimat baru. Hari ini kakek dibela oleh orang yang bahkan tak pernah kakek ajak bicara. Dunia memang aneh, tapi anehnya kadang indah juga. Sementara itu, di ruang kerja lantai 12, Ibu Cynthia masih menyusun rencana. Baginya, ini bukan soal menegur staf. Ini soal mengembalikan martabat seseorang yang telah mereka injak-injak. Ia menghubungi tim produksi internal dan memberi instruksi. Kita siapkan dokumentasi perjalanan hidup Pak Darmin. Video, foto, dan kesaksian dari siapapun yang mengenalnya. Ini akan jadi bagian utama di ulang tahun perusahaan. Bukan untuk mengasihani, tapi untuk menyadarkan.
dan rencana itu sudah berjalan. Roda keadilan, yang selama ini tersumbat oleh bias dan ketidaktahuan, mulai berputar. Satu demi satu karyawan belajar melihat bukan dari seragam, bukan dari bau tubuh, tapi dari hati. Karena pada akhirnya, dosa kepada sesama bukan hanya soal kata-kata kasar atau kekerasan fisik, tapi juga soal ketidakpedulian. Dan ketidakpedulian itulah yang kini mulai dicuci, bukan oleh waktu, tapi oleh kesadaran. Gedung PT Anugrah Sentosa pagi itu dihias semarak. Balon-balon berwarna biru dan emas menggantung di langit-langit aula utama. Sebuah panggung berdiri megah di tengah ruangan, lengkap dengan layar LED besar di belakangnya. Hari itu adalah ulang tahun ke-18 perusahaan. Acara yang selalu dinantikan oleh para karyawan karena biasanya dibarengi dengan pembagian door prize, hiburan, dan makan siang mewah. Di balik panggung, MC acara, 2 staf dari divisi kreatif, sibuk menyiapkan catatan mereka. Para karyawan berdatangan dengan pakaian semi-formal dan senyum lebar. Ada yang sibuk selfie, ada yang menebak-nebak isi door prize tahun ini. Namun tak satu pun dari mereka menyadari bahwa ada kejutan besar yang sedang disiapkan. Di pojok aula, Pak Darmin berdiri di samping pintu darurat. Ia mengenakan seragam satpam terbaiknya, meski sudah memudar warnanya. Rambutnya disisir rapi, dan ia tampak canggung. Sejak pagi, ia sudah diberitahu oleh sekretaris CEO untuk menghadiri acara ulang tahun perusahaan dan diminta berdiri di lokasi yang sudah ditentukan. Ia tidak mengerti mengapa, tapi ia nurut saja. Ketika acara dimulai, lampu sorot menyinari panggung. Suasana meriah. Tawa dan tepuk tangan bersahutan ketika band internal menyanyikan lagu pembuka. Kemudian, satu persatu pimpinan divisi naik ke panggung menyampaikan sambutan singkat dan pencapaian perusahaan selama setahun terakhir. Hingga akhirnya, suasana menjadi hening ketika lampu diredupkan dan layar LED menyala. Teman-teman sekalian, suara Ibu Cynthia terdengar dari pengeras suara. Sebelum kita melanjutkan ke sesi hiburan dan makan siang, izinkan saya mempersembahkan satu segmen khusus hari ini. Semua mata tertuju ke layar. Lalu muncul judul besar. Pak Darmin, 12 tahun menjaga, 12 tahun terlupakan. Musik latar mulai mengalun. Video dokumenter singkat diputar. Wajah-wajah hadirin mulai berubah ketika melihat gambar demi gambar yang terpampang. Potongan klip Pak Darmin membersihkan halaman kantor di pagi buta, rekaman CCTV saat ia membantu seorang OB mengangkat galon, suara-suara testimoni dari satpam baru, petugas kebersihan, hingga petugas kantin yang selama ini hanya diam menyaksikan kebaikan hati pria tua itu. Beberapa menit kemudian, video berganti menampilkan wawancara Pak Darmin. Suaranya pelan, dengan mata yang kadang menunduk. Ia bercerita tentang hidupnya, tentang kontrakan sempit, tentang cucunya, tentang alasan ia tak pernah mengambil cuti. Beberapa staf mulai terdiam. Suasana berubah sendu. Lalu, layar terakhir menampilkan kalimat, "Kini saatnya kita meminta maaf dan memberi kehormatan yang layak." Lampu menyala. Ibu Cynthia naik ke panggung. Ia berdiri tenang, memegang mikrofon. "Teman-teman," katanya, suaranya tegas namun hangat. "Sepanjang 18 tahun berdirinya perusahaan ini, banyak orang berjasa dalam diam. Salah satunya berdiri tepat di ruangan ini. Ia bukan direktur, bukan manajer, bukan pemenang tender. Tapi tanpa dia, mungkin gedung ini tidak akan seaman dan setertib sekarang." Semua mata mulai menoleh ke arah pintu darurat. "Hari ini," lanjut Ibu Cynthia, "saya mengundang Bapak Darmin, satpam senior kita, untuk naik ke panggung." Suasana hening. Pak Darmin tertegun. Beberapa panitia mendekatinya dan dengan lembut mengarahkan langkahnya ke panggung. Ia naik pelan, seperti tak percaya. Lampu sorot mengikuti setiap langkahnya. Aula yang penuh tawa beberapa menit lalu kini dipenuhi rasa haru. Begitu Pak Darmin berdiri di tengah panggung, Ibu Cynthia menyalaminya dengan kedua tangan. "Terima kasih, Pak, untuk semua pengabdian yang selama ini tersembunyi." Tepuk tangan mulai terdengar, lalu membesar.
Beberapa karyawan yang dulu mencibirnya kini menunduk. Ada yang mulai menyeka air mata. Tak sedikit yang berdiri memberi tepuk tangan kehormatan. Ibu Cynthia lalu menunjuk layar LED, dan sebuah tulisan besar muncul. Pak Darmin menerima penghargaan kehormatan dan beasiswa untuk cucu tercinta. Pak Darmin memandang layar itu lama. Tangannya gemetar. Kami juga ingin memberitahukan, lanjut Ibu Cynthia, bahwa mulai bulan depan, Pak Darmin akan menempati rumah baru yang diberikan oleh perusahaan, dengan tunjangan tetap untuk kebutuhan sehari-hari. Dan cucu beliau yang kini duduk di bangku SMP akan menerima beasiswa penuh hingga lulus kuliah. Suasana hening. Lalu gemuruh tepuk tangan terdengar lagi. Kali ini lebih panjang. Lebih tulus. Pak Darmin berdiri kaku. Matanya berkaca-kaca. Ia tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya menunduk dalam-dalam, lalu perlahan berlutut di panggung. Bukan karena sakit, tapi karena rasa haru yang tak tertampung lagi. Beberapa karyawan maju ke depan panggung. Mereka yang dulu mencibirnya, kini mencium tangannya. Satu persatu, dengan mata basah. Tak ada yang berkata apa-apa. Tapi air mata mereka menjawab semuanya. Hari itu, bukan hanya ulang tahun perusahaan yang dirayakan, tapi juga kebangkitan harga diri seorang lelaki tua yang selama ini hanya dikenal dari bau tubuhnya. Kini, ia dikenal karena ketulusan hatinya. Dan untuk pertama kalinya, semua orang berdiri, bersujud dalam hati. Untuk seorang satpam yang akhirnya berdiri di panggung kehormatan. Acara ulang tahun perusahaan PT Anugrah Sentosa akhirnya tiba. Aula megah lantai 2 telah disulap menjadi panggung perayaan. Pita-pita berwarna biru dan emas tergantung dari langit-langit. Di tengah ruangan, layar LED raksasa telah disiapkan, lengkap dengan sistem suara canggih. Semua karyawan mengenakan pakaian terbaik mereka. Senyum berseliweran kemana-mana, gelak tawa mudah terdengar di setiap sudut. Namun tidak ada yang tahu bahwa pagi itu, di balik keramaian yang meriah, sesuatu yang berbeda sedang dipersiapkan. Pak Darmin datang seperti biasa, lebih pagi dari siapapun. Ia sempat membersihkan halaman belakang gedung dan mengecek semua pintu akses sebelum kembali ke pos. Tapi pagi itu berbeda. Seseorang dari HR menghampirinya dengan sebuah map kecil. Pak Darmin, tolong ikut ke ruang ganti. Hari ini Bapak tidak bertugas di pos. Ada sesuatu yang istimewa. Pak Darmin menatapnya heran. Saya? Nggak bertugas? Tapi siapa yang jaga depan, Mas? Sudah ada pengganti sementara. Ikut saja, Pak. Ini perintah langsung dari Ibu Cynthia. Dengan ragu, Pak Darmin mengikuti staf HR menuju ruangan kecil di belakang aula. Di sana, sudah tergantung setelan jas sederhana berwarna abu-abu tua. Sepasang sepatu kulit dan kemeja putih bersih telah disiapkan di meja. Ini untuk Bapak. Ganti baju. Ya. Nanti kami antar ke tempat duduk khusus. Pak Darmin menatap pakaian itu dengan tak percaya. Tangannya gemetar saat menyentuh bahan halus jas tersebut. Ia belum pernah memakai baju sebagus ini selama hidupnya. Sementara itu, acara ulang tahun perusahaan dibuka dengan meriah. Musik mengalun, pembawa acara mengocok suasana. Berbagai penghargaan dibagikan kepada karyawan terbaik dari berbagai divisi. Semua tampak berjalan seperti biasa. Sampai akhirnya, lampu aula dipadamkan perlahan. Sang pembawa acara berhenti sejenak. Lalu dengan suara berat ia berkata, "Tahun ini, kami tidak hanya merayakan pencapaian bisnis. Kami ingin merayakan satu nilai yang lebih besar dari sekadar target dan angka, nilai kemanusiaan." Layar LED menyala. Adegan pertama muncul. Seseorang berdiri sendirian di lobi kantor, dengan seragam satpam kusam, menunduk, tersenyum walau tak dibalas. Lalu berganti dengan gambar seorang lelaki tua berjalan pelan di tengah hujan menuju sebuah kontrakan kecil yang gelap. Itu Pak Darmin. Narasi suara Ibu Cynthia mengisi ruangan. Kadang, yang paling sabar adalah yang paling sering dihina. Yang paling jujur adalah yang paling sering diabaikan.
Ini kisah tentang seseorang yang selama 12 tahun menjaga pintu-pintu kantor ini, tapi tak satu pun dari kita benar-benar pernah membukakan pintu untuknya. Beberapa karyawan mulai menunduk. Sebagian tertunduk dalam diam. Layar menampilkan cuplikan dari CCTV lama. Pak Darmin dipermalukan, dihina, bahkan diam-diam direkam dan disebarkan. Lalu muncul potongan video saat ia membersihkan halaman, membantu pegawai mengangkat barang, menyapa setiap orang dengan senyum yang tak pernah dibalas. Musik mengalun pelan. Layar terakhir menunjukkan wajah Pak Darmin saat menangis di ruangan CEO, dengan suara narasi. Hanya karena seseorang tak pernah membalas hinaan, bukan berarti ia tak terluka. Hanya karena seseorang tetap ramah, bukan berarti ia tak kesepian. Tepuk tangan menggema. Perlahan, lampu menyala kembali. Pembawa acara kembali ke tengah panggung. Hari ini, kami ingin memanggil seorang tamu istimewa. Seseorang yang mungkin selama ini kita abaikan, tapi sebenarnya telah menjaga kita lebih dari yang kita sadari. Mari kita sambut Pak Darmin. Seluruh aula terdiam. Dari sisi panggung, Pak Darmin melangkah pelan. Ia mengenakan jas sederhana, rambutnya disisir rapi, wajahnya bersih. Langkahnya kaku, penuh gugup. Tapi begitu ia tiba di tengah panggung, tepuk tangan pecah. Gema tepuk tangan tak berhenti. Beberapa orang berdiri. Lalu satu persatu, orang-orang yang dulu pernah mengejeknya, termasuk Yuda, pegawai IT yang pernah memakinya, turut berdiri, menunduk. Ibu Cynthia naik ke panggung. Ia berdiri di samping Pak Darmin dan menggenggam tangannya. Pak Darmin, atas dedikasi dan ketulusan Bapak, perusahaan dengan bangga memberikan penghargaan kehormatan tertinggi hari ini. Tapi bukan hanya itu. Ia menoleh ke arah audiens. Mulai bulan ini, PT Anugerah Sentosa akan menyediakan rumah layak huni untuk Pak Darmin dan keluarga di daerah yang lebih baik. Selain itu, perusahaan akan memberikan tunjangan tetap bulanan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian beliau. Dan yang terakhir, ia menoleh kembali pada Pak Darmin. Kami akan membiayai pendidikan cucu Bapak hingga lulus kuliah. Pak Darmin membeku. Matanya membelalak. Ia menatap ke arah penonton, lalu ke arah Ibu Cynthia. Bibirnya bergetar. Lalu pelan-pelan, lututnya lemas. Ia berlutut di panggung, menutupi wajahnya dengan tangan. Tangisnya pecah. Seluruh aula sunyi. Dan dalam hening itu, satu persatu orang berdiri dari tempat duduk mereka, maju ke depan. Beberapa karyawan perempuan menangis. Sebagian lelaki menunduk dalam-dalam. Satu persatu, mereka datang ke panggung. Yuda adalah yang pertama. Ia mendekat, memeluk Pak Darmin, lalu mencium tangannya. Maafkan saya, Pak. Saya malu. Saya sungguh malu. Tangis semakin pecah. Lalu satu persatu karyawan lain ikut datang. Ada yang memeluk, ada yang mencium tangan, ada yang hanya bersujud di depannya. Semua datang bukan hanya karena rasa bersalah, tapi karena rasa hormat yang muncul dari lubuk hati terdalam. Hari itu, seorang satpam tua yang dulu selalu dicibir karena bau badan berdiri sebagai simbol ketulusan dan martabat manusia yang tak bisa diukur oleh jabatan. Dan hari itu, semua orang bersujud. Bukan pada kekuasaan, bukan pada uang, tapi pada nilai kemanusiaan yang selama ini mereka abaikan. Dan Pak Darmin akhirnya pulang, bukan hanya ke rumah baru, tapi ke tempat terhormat di hati semua orang.